Sebuah pengakuan dari Soimah dalam podcast Raditya Dika baru-baru ini mendadak viral dan memicu perdebatan panas di media sosial. Ia bercerita bagaimana dirinya sengaja menguji mental pacar anaknya dengan cara keras, bahkan sampai membuat calon menantu menangis dan ingin putus. Meski disampaikan dengan nada humor, netizen yang budiman menilai tindakan tersebut bukanlah tes mental melainkan bentuk ego dan pola asuh bermasalah. Cerita itu pun menyebar luas dengan banyak komentar yang menilai sikap Soimah arogan, meremehkan perasaan orang lain, serta tidak memahami sopan santun. Bahkan isu gender ikut mencuat karena yang menjadi korban ospek adalah perempuan, sehingga dianggap mencerminkan pola asuh keras ala masa lalu yang tidak lagi relevan. Gelombang kritik terus bermunculan. Netizen yang berbakti menilai alasan tes mental sangat tidak masuk akal, mengingat calon menantu bukanlah tentara yang harus diuji ketangguhan dengan perlakuan buruk. Mereka menegaskan bahwa kekerasan verbal meski dibalut niat baik tetaplah bentuk kekerasan. Banyak yang menekankan bahwa tanggung jawab untuk memilih pasangan ada pada anak Soimah bukan pada dirinya. Perdebatan ini menjadi refleksi bahwa pola didikan keras yang dulu dianggap wajar kini dilihat sebagai bentuk ketidakpantasan, terutama di era modern yang lebih menghargai etika, kesehatan mental, dan penghormatan terhadap sesama. Umur berapa Mai yang paling gede? Yang gede 22. Oh, 22. Berarti udah mulai bawa pacar Udah, kayak gitu. udah. Itu ada cara pandang yang lain nggak dari pasangan yang dia bawa, kayak ini artis nih calon mertua gua nih, atau keluarganya mereka atau apa? Justru awal-awal aku ospek. Hah? Pacarnya. Ospek gimana? Ya aku ospek, maksudnya dengan Bawa ini nggak, topi jerami nggak? pokoknya dengan mulutku ini, pokoknya aku ospek. Sempat awal-awal tuh dia nangis. Yang bener Mae? Serius. Mae apa? Ya pokoknya aku maki-maki, pokoknya aku ini dengan caraku lah. Lu nggak ada cowok lain, nggak ada laki-laki lain macarin anak SMA kan, dari SMA kan. Wah itu lumayan tuh. Pokoknya banyak lah kata-kataku yang ketus nggak bisa tak omongin di sini. Oke. Pokoknya banyak. Oke. Akhirnya dia nangis. Malam-malam aku tidur dibangunin sama anakku. Habis nganterin pacarnya bangunin. Bu, ibu tadi ngomong apa ke si A gitu kan. Kenapa emang? Dia minta putus. Ya putus aja. Ngapain lu repot nyari lagi? Oke. Itu dengan tujuan untuk lu yakin gak sama orang ini? Kalau cuman kayak gini doang lu putus, berarti belum yakin gitu? Iya, maksudnya lu pacaran sama anakku harus nerima ini orang tuanya. Jadi aku suka memperlihatkan hal terburukku di awal. Oh, I see. Ya. Jadi kalau kalian menilaiku langsung buruk, maksudnya langsung nggak betah, ya nanti next kamu nggak akan betah. Oke. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya dia datang minta maaf. Nah, itu baru Mae melunak kah atau dianya yang udah bisa terima Mae? Dia yang terima, aku nggak lunak. Dan itu masih prosesnya masih berjalan. Yang aku ospek itu masih berjalan. Sampai berapa lama sampai hari ini? Sampai hari ini. Iya. Jadi kadang aku akrab, bercanda apa. Tapi satu sisi pas misalnya ada sesuatu yang misalnya memang aku harus pemarah, aku harus benerin ya, koreksi lah. Itu bener-bener kenceng. Ke anak yang lain juga kayak gitu kan? Sama, semua aku perlakukan sama. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yap, ini adalah video Soimah yang berada di podcast Raditya Dika ya. Soimah menceritakan bahwasanya pacar dari anaknya ini pernah di ospek sampai nangis guys ya. Entah apa yang dikatakan Soimah sehingga pacar anaknya ini minta putus guys. Ini gimana ini? Apa yang dikatakan Mae Soimah sehingga pacarnya ini takut guys? Coba kalian tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Kita bahas yang lagi viral ya, Soimah.
ceritanya anaknya memperkenalkan temennya kepada ibunya Soimah. Anak perempuan tadi dimarahi oleh Soimah, katanya di ospek, kalau kuat bisa dilanjutkan, kalau nggak kuat silahkan mundur. Nah, anak perempuan itu kan juga punya ibu. Masa ada ibu yang terima anaknya dimarah-marahi? Saya punya anak perempuan, ya saya nggak terima kalau anak saya baru jadi calon istri sudah dimarah-marahi oleh mertuanya. Nah, ayo bagaimana pendapat Bunda kalau punya anak perempuan dimarah-marahi oleh calon mertuanya sendiri? Tulis di kolom komentar. Agak shock ya nonton podcastnya Raditya Dika dengan salah seorang artis yang ceritanya dia mengospek pacar dari anaknya. Terus aku ngecek comment section dan ada yang mewajarkan tindakan tersebut. Nah, alasan diwajarkannya karena orang ini adalah artis atau orang yang populer, punya power. Jadi menurut si orang komen ini dia berhak untuk melakukan hal tersebut. Nah, di situ dijelaskan bahwa dia sempat memaki-maki si anak perempuan yang menjadi pacar anaknya. In my opinion, siapapun dia, apakah dia orang terkenal, dia orang banyak duit, dia anak presiden kah? Tidak ada satupun hal yang membenarkan dia nge-treat seseorang begitu buruk sampai anaknya nangis. Apalagi sampai dimaki-maki sampai si anak perempuan ini mempertanyakan value-nya dia. Di sini harus diingat, she is somebody's daughter also. Jadi perlu diingat bahwa dia adalah seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu juga. There's no way seorang ibu yang baik gitu membiarkan anaknya dimaki-maki orang lain yang bahkan belum menjadi ibu mertuanya. Dan kalaupun sudah menjadi mertua, aku pun tidak akan membiarkan anak perempuanku dimaki-maki oleh mertuanya tanpa alasan yang mendasar. So if she just picking a fight without any reason, that's probably disrespectful. Anyway, ini pesan untuk pacar dari si anak artis ini. Girl, it's such a huge red flag. Consider to run. Gue baru aja selesai nonton podcast Raditya Dika di mana dia tuh ngundang Soimah, dan ada satu cerita yang menurut gue tuh bikin mikir banget dan cukup questioning juga, di mana Soimah itu cerita kalau dia tuh punya anak cowok yang dulu waktu masih SMA itu pernah bawa pacarnya itu ke rumah, dan otomatis anaknya sama pacarnya ini langsung ketemu sama Soimah. Nah di situ Soimah tanpa pikir panjang itu langsung ngelakuin ospek ke pacarnya ini dengan cara memaki pacarnya ini sampai pacar ini nangis dan minta putus. Menurut pengakuan Soimah, cara ini tuh dilakuin itu sebagai tes lah, dengan cara memperlihatkan sifat terburuk atau sikap terburuk dari Soimah dan ingin melihat gitu gimana respon pacarnya ketika dihadapkan dengan hal tersebut. Kalau emang pacarnya ini kuat, maka pacar ini boleh lanjut untuk pacaran sama anaknya. Tapi kalau emang gak kuat, ya udah, akhirnya minta putus gitu. Nah yang lebih mengagetkan lagi adalah ternyata cara itu, ospek itu masih dilakuin Soimah sampai sekarang ini. Jadi emang hubungannya bertahan, dan yang bikin gue jadi kepikiran itu kok ada orang tua yang keras banget sama anaknya, bahkan sampai ke pasangan anaknya. Tapi di podcast ini ternyata Soimah juga cerita kalau dulu dia tuh dididik sama ibunya itu dengan cara yang keras juga, sering dimaki, sering dipukul, dan buat dia, didikan itu tuh yang bikin dirinya jadi seorang yang disiplin, seorang yang berani ngomong, dan seorang yang bisa sukses gitu sampai sekarang ini. Nah dalam psikologi, ini tuh disebut intergenerational parenting, atau sebuah pola asuh di mana pola asuh ini adalah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, tanpa sadar, cara orang tua memperlakukan kita itu bisa banget kebawa ke cara kita memperlakukan ke orang lain. Tapi masalahnya, efek didikan keras itu tuh nggak selalu sama. Ada anak yang emang tumbuh jadi orang yang kuat, tapi ada juga yang justru tumbuh dengan rasa takut, rasa cemas, rasa trauma, atau luka batin yang kebawa sampai dewasa. Jadi dibalik sikap keras orang tua, ya emang biasanya ada niat untuk melindungi. Cuma masalahnya, cara keras belum tentu bikin anak jadi lebih baik lagi. Kadang itu malah ninggalin luka sampai dewasa. Dan seringnya, pola itu tuh kebawa lagi ke hubungan kita yang lain.
Jadi pernyataan Mai yang barusan itu lagi viral banget guys, karena banyak banget netizen yang kayak greget dan kurang setuju. Karena bagi netizen tuh pacar dari anak lu tuh anak sayangan dari orang tuanya gitu loh. Dia punya orang tua juga, pasti kalau orang tuanya tahu ya nggak terima, gedek gitu. Pokoknya lu bayangin aja anak lo yang digituin sama calon mertua, pasti gedek kan, lu nggak terima kan, intinya gitu dah. Dan jujur gue juga bingung, ini tuh mau pacaran apa mau masuk universitas, ngapa pakai dual spek segala gitu. Cuma ya nggak tahu, balik lagi setiap orang punya cara ya kan. Nah di sini Mai Soimah bilang dia suka menunjukkan sifat jeleknya di awal, sedangkan yang ada di pikiran gue ya, kalau kita punya sifat jelek ya, di sini kan yang dimaksud Mai sifat jelek tuh dia suka ngomong pedes, dia suka ngomong nyelekit ya, suka nyakitin hati lah omongannya dia. Yang ada di otak gue, kalau kita punya kejelekan kayak gitu, kebiasaan yang kayak gitu, harusnya kita fokus gimana caranya supaya kita bisa ngerubah itu, ya kan? Bukan kita mencari orang yang mau nerima itu. Ngerti gak sih lu maksud gue? Jatuhnya kayak toksis gak sih? Toksik, ya kan? Menurut gue sih itu gitu. Dan Mai bilang dia di awal udah bikin pacar anaknya nangis. Kata gue, Mai kalau memang pengen cari calon mantu yang dari awal udah nangis, carinya bayi dari awal udah nangis, nggak usah apa-apain juga, daripada anak orang udah gede nggak ngapa-ngapain dibikin nangis. Ngeres banget ya kan. Tapi nggak tahu ya kalau ini tuh demi kebaikan ya, apa gue praktekin aja gimana. Jadi nanti pacar anak gue ya, dari awal udah gue tunjukin kejelekan gue, jadi dari awal langsung gue jambret gitu. Gimana? Kira-kira dia mau nerima nggak, lolos nggak ujian gue ya kan? Tapi kalau misalnya nih gue ospek nih pacar anak gue ya, gue kata-katain kayak begitu ya kan, gue jambret segala macem ya, terus dia pasrah-pasrah aja, nerima-nerima aja, disitulah gue malah curiga, ilpil jadinya ya nggak sih? Jatuhnya kayak nih cewek apaan banget dah, nih cewek nggak bervalue banget dah, ya nggak sih? Jadi gue nggak paham, gue nggak make sense sama tujuan Mai ini tuh apa gitu. Ngospek supaya apa? Mau lihat keseriusan ceweknya atau supaya mereka putus? Kalau supaya mereka putus masuk akal, kalau mau lihat keseriusan ceweknya aneh jatuhnya. Karena kalau lolos ya, jadi nih cewek kesannya kayak nggak ada harga diri, ya kan? Kalau menurut lu gimana guys?